Pernahkah kamu berpikir bahwa menahan lapar bukan hanya soal ibadah, tapi juga bisa menjadi kunci untuk hidup lebih sehat dan panjang umur? Dalam dunia medis modern, ada satu konsep yang kini ramai dibicarakan, intermittent fasting. Tapi tahukah kamu, konsep ini sejatinya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dalam ajaran Islam? Puasa bukan sekadar ritual keagamaan. Ia adalah bentuk disiplin diri yang luar biasa. Dalam intermittent fasting, tubuh diberi waktu istirahat dari proses pencernaan. Ini memicu sebuah mekanisme penting bernama autophagy, proses alami tubuh dalam mendaur ulang sel-sel rusak. Penelitian dari Dr. Yoshinori Ohsumi, yang memenangkan Nobel di bidang kedokteran tahun 2016, menunjukkan bahwa puasa merangsang autophagy. Proses ini sangat penting dalam pencegahan penyakit degeneratif seperti kanker, Alzheimer, dan penuaan dini. Ketika tubuh tidak menerima makanan selama beberapa waktu, sel-sel rusak akan dimakan oleh sistem sendiri, lalu digantikan oleh sel-sel baru yang lebih sehat. Menariknya, lebih dari 1000 tahun yang lalu, Ibnu Sina atau Avicenna, seorang ilmuwan dan dokter muslim ternama, sudah menyampaikan gagasan serupa. Dalam kitab Al-Hanun fi Al-Tib, Ibnu Sina menulis bahwa pencernaan yang berlebihan dan makan tanpa aturan justru menyebabkan penumpukan zat berbahaya dalam tubuh. Ia merekomendasikan jeda makan sebagai bagian dari terapi penyembuhan. Dalam praktik intermittent fasting, seseorang biasanya berpuasa selama 16 jam dan makan dalam jendela waktu 8 jam. Tapi dalam ajaran Islam, kita sudah terbiasa dengan pola serupa setiap Ramadan, bahkan bisa dilanjutkan di hari-hari sunnah seperti Senin dan Kamis. Yang menarik, selama berpuasa, kadar insulin menurun dan hormon pertumbuhan meningkat. Ini mempercepat pembakaran lemak dan memperbaiki metabolisme tubuh. Sebuah studi dari Harvard bahkan menunjukkan bahwa puasa berkala dapat memperpanjang usia dan mengurangi risiko penyakit kronis. Ibnu Sina menyebutkan, perut adalah rumah penyakit, dan pencegahan adalah dasar dari pengobatan. Maka, puasa bukan hanya membatasi makanan, tapi juga menyembuhkan jiwa dan raga. Banyak orang berjuang menurunkan berat badan, mencoba berbagai metode diet yang rumit dan melelahkan. Tapi kadang, solusi terbaik justru datang dari kesederhanaan yang sudah diajarkan sejak dulu. Dengan puasa, tubuh belajar untuk menggunakan simpanan energi secara efisien. Lemak yang menumpuk di tubuh akhirnya digunakan sebagai bahan bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan untuk makan secukupnya. Tidak ada wadah yang lebih buruk yang diisi oleh manusia selain perutnya. Ini bukan sekadar nasihat moral, tapi juga nasihat kesehatan yang kini dibuktikan oleh sains modern. Ketika kita puasa dengan niat yang baik, bukan hanya tubuh yang dibersihkan, tapi juga pikiran dan emosi. Banyak orang yang merasa lebih fokus, lebih tenang, dan lebih damai saat menjalankan intermittent fasting. Puasa memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat, meregenerasi, dan memperbaiki dirinya sendiri. Kita menjadi lebih peka terhadap sinyal tubuh. Kita belajar membedakan antara rasa lapar yang sejati dan sekadar nafsu makan. Intermittent fasting juga membantu menyeimbangkan hormon tubuh. Penelitian menunjukkan bahwa puasa berkala bisa memperbaiki sensitivitas insulin, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kadar kolesterol baik dalam tubuh. Ibnu Sina mengajarkan pentingnya menjaga ritme hidup yang seimbang. Makan saat perlu, tidur yang cukup, dan berpikir dengan jernih. Semua ini tercermin dalam gaya hidup sehat yang diiringi dengan puasa secara berkala. Dalam masyarakat modern yang serba cepat dan penuh konsumsi ini, puasa adalah bentuk perlawanan yang sunyi. Kita melawan dorongan instan dan memilih untuk hidup lebih sadar. Tubuh kita bukan tempat sampah, melainkan amanah yang harus dijaga dengan baik. Bagi kamu yang ingin mulai intermittent fasting, mulailah dengan sederhana. Misalnya tidak makan apa-apa setelah pukul 8 malam, lalu makan kembali jam 12 siang keesokan harinya. Gunakan waktu pagi untuk minum air putih dan beraktivitas ringan. Jangan lupa untuk tetap menjaga kualitas makanan saat waktu berbuka. Pilih makanan alami, kaya nutrisi,
dan hindari gula berlebihan. Seimbangkan antara asupan protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks. Puasa adalah bentuk cinta kepada tubuh. Ia bukan siksaan, tapi cara kita untuk memperlakukan diri sendiri dengan hormat dan perhatian. Ketika kamu konsisten menjalani puasa berkala, kamu akan menyadari satu hal, tubuhmu mulai berubah. Berat badan ideal tercapai. Kulit menjadi lebih cerah. Pikiran lebih fokus. Dan yang paling penting, kamu merasa lebih hidup. Ibnu Sina tidak hanya dikenal karena keilmuannya, tapi juga kebijaksanaannya. Ia mengajarkan bahwa manusia yang sehat adalah manusia yang mampu mengatur dirinya sendiri, baik dari apa yang ia makan, pikirkan, maupun rasakan. Maka, mari kita hidupkan kembali warisan ini. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar, tapi tentang menyadari bahwa dalam jeda, ada kekuatan besar yang bisa menyembuhkan dan menyegarkan kita kembali. Berpuasalah untuk kesehatan. Berpuasalah untuk kejernihan pikiran. Dan berpuasalah agar tubuhmu bisa kembali menjadi tempat yang layak bagi jiwamu. Karena terkadang, yang kita butuhkan bukan lebih banyak makanan, tetapi lebih banyak kesadaran. Setelah mengetahui manfaat luar biasa dari puasa untuk regenerasi sel dan menjaga berat badan ideal, kini saatnya kita masuk ke bagian praktik. Bagaimana sebenarnya cara menjalankan puasa yang efektif? Apa saja variasi puasa yang bisa kita lakukan sesuai kebutuhan dan gaya hidup kita? Yang pertama dan paling populer adalah metode 16/8. Dalam metode ini, kamu berpuasa selama 16 jam dan hanya makan dalam jendela waktu 8 jam. Misalnya, kamu bisa mulai makan pukul 12 siang dan berhenti makan pada pukul 8 malam. Selama 16 jam lainnya, kamu hanya boleh minum air putih, teh tanpa gula, atau kopi tanpa gula. Metode ini sangat cocok untuk pemula. Kenapa? Karena sebagian besar waktu puasa kamu habiskan saat tidur. Dan yang lebih penting, metode ini paling banyak diteliti dan terbukti membantu penurunan berat badan dan peningkatan kesehatan metabolik. Yang kedua adalah metode 5/2. Dalam metode ini, kamu makan normal selama 5 hari dalam seminggu, lalu 2 hari lainnya kamu hanya mengonsumsi sekitar 500-600 kalori saja. Misalnya kamu pilih hari Senin dan Kamis sebagai hari puasa. Ini mirip dengan puasa sunnah dalam Islam, hari Senin dan Kamis, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anjurkan. Selanjutnya, ada OMAD, singkatan dari One Meal a Day. Dalam metode ini, kamu hanya makan sekali sehari. Biasanya makan malam, dengan menu bergizi dan seimbang. Ini cocok bagi mereka yang sudah terbiasa dengan intermittent fasting dan ingin meningkatkan efisiensinya. Namun, metode OMAD tidak cocok untuk semua orang, terutama yang punya aktivitas fisik tinggi atau kondisi kesehatan tertentu. Pastikan kamu mengonsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika ingin mencobanya. Ada juga metode yang disebut Eat Stop Eat. Dalam metode ini, kamu berpuasa penuh selama 24 jam 1 atau 2 kali dalam seminggu. Misalnya, kamu makan malam pada hari Senin, lalu tidak makan lagi hingga malam hari Selasa. Metode ini cukup berat, tapi sangat efektif dalam memicu autophagy dan pembakaran lemak. Untuk yang ingin fleksibilitas, kamu bisa mencoba puasa fleksibel atau skipping meals. Di sini, kamu tidak makan secara terjadwal, tapi mendengarkan sinyal tubuhmu. Ketika tidak lapar, kamu tidak makan. Ini lebih menekankan pada kesadaran penuh terhadap rasa lapar dan kenyang. Metode ini sejalan dengan ajaran Ibnu Sina, yang mengajarkan pentingnya memperhatikan ritme alami tubuh. Dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa makan ketika tidak lapar adalah akar dari banyak penyakit. Selain variasi metode, penting juga untuk memperhatikan kualitas makanan saat berbuka. Jangan sampai kamu membatalkan puasa dengan makanan tinggi gula, karbohidrat sederhana, dan makanan olahan. Ini justru akan merusak manfaat puasa itu sendiri. Pilih makanan yang tinggi serat seperti sayuran hijau, buah-buahan rendah gula seperti alpukat dan beri, serta protein berkualitas dari ikan, telur, atau tempe.
Lemak sehat dari minyak zaitun atau kacang-kacangan juga sangat membantu menstabilkan energi. Minumlah air putih yang cukup. Dehidrasi bisa membuatmu merasa lelah atau pusing saat puasa. Jangan tunggu haus. Biasakan minum air setiap beberapa jam sekali saat kamu berada di jendela makan. Latihan fisik ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau stretching juga bisa menjadi pendamping yang baik selama puasa. Tubuh tetap bergerak, metabolisme tetap aktif, dan pikiran tetap jernih. Jangan lupa, tidur yang cukup juga bagian dari proses regenerasi sel. Ketika kamu berpuasa tapi kurang tidur, manfaatnya tidak maksimal. Pastikan kamu tidur minimal 7 jam setiap malam. Dan yang tak kalah penting, niat dan ketenangan hati. Puasa bukan hanya tentang tubuh, tapi juga jiwa. Ketika kamu berpuasa dengan kesadaran, kamu akan lebih mudah mengelola emosi, lebih sabar, dan lebih damai. Dalam Islam, puasa disebut sebagai perisai. Ia bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan amarah, nafsu, dan keserakahan. Ini sangat sejalan dengan tujuan hidup sehat yang menyeluruh, bukan hanya sehat fisik, tapi juga mental dan spiritual. Ibnu Sina menekankan pentingnya keharmonisan antara tubuh dan jiwa. Menurutnya, kesehatan sejati hanya bisa dicapai ketika tubuh dan pikiran berada dalam keadaan seimbang. Dan puasa, dalam segala bentuknya, adalah jalan untuk mencapai keseimbangan itu. Jadi, mulailah dari yang ringan. Pilih metode yang sesuai dengan gaya hidupmu. Lakukan secara konsisten. Dengarkan tubuhmu. Evaluasi terus-menerus. Karena setiap orang unik. Yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untukmu. Yang penting, jangan jadikan puasa sebagai beban. Jadikan ia sebagai bentuk cinta pada diri sendiri. Karena ketika kamu memberi tubuhmu waktu untuk bernapas dan memperbaiki diri, kamu sedang memberikan hadiah terbaik untuk masa depanmu. Mulailah hari ini. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk menyembuhkan. Bukan untuk tren semata, tapi untuk kesehatan jangka panjang. Puasa adalah warisan agung, dari ilmu, dari iman, dan dari para bijak terdahulu. Ibnu Sina pernah berkata, jiwa yang kuat akan mengatur tubuhnya dengan baik. Maka, mari kita latih jiwa kita melalui puasa, agar tubuh kita bisa menjadi cermin dari kesehatan yang sesungguhnya. Kesehatan itu tidak didapat dari banyak makan, tetapi dari tahu kapan harus berhenti. Dan puasa, dalam bentuk apapun, adalah pengingat bahwa kita punya kendali atas tubuh ini. Sekarang, mari kita pahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita setiap jam ketika kita menjalani intermittent fasting. Jam demi jam, tubuh kita mengalami perubahan yang luar biasa. Bukan hanya sekadar tidak makan, tapi sebenarnya ada transformasi biologis yang sedang berlangsung. Dan memahami ini bisa menjadi motivasi besar agar kita tetap konsisten menjalani puasa. Jam ke 0 sampai 4, proses pencernaan dimulai. Begitu kamu selesai makan, tubuh mulai mencerna makanan. Gula darah naik, insulin dilepaskan untuk membantu sel menyerap glukosa sebagai energi. Ini adalah fase normal setelah makan. Energi masih berasal dari makanan terakhir yang kamu konsumsi. Jam ke-4 sampai 8, glukosa diserap dan diproses. Pada fase ini, tubuh masih menggunakan glukosa sebagai sumber energi utama. Jika kamu tidak makan lagi, kadar insulin mulai menurun. Tubuh mulai mempersiapkan diri untuk beralih ke sumber energi cadangan. Jam ke-8 sampai 12, mulai masuk fase puasa ringan. Glukosa dari makanan sebelumnya mulai habis. Tubuh secara perlahan berpindah dari pembakaran glukosa ke pembakaran lemak. Ini adalah masa transisi yang penting. Jika kamu belum terbiasa puasa, kamu mungkin merasa lapar di jam-jam ini. Tapi justru disinilah proses pembakaran lemak mulai terjadi. Jam ke-12 sampai 16, masuk fase ketosis ringan dan pembakaran lemak dimulai. Inilah fase di mana keajaiban dimulai. Tubuhmu mulai membakar lemak sebagai bahan bakar. Kadar insulin rendah, dan hati mulai menghasilkan keton, senyawa dari lemak yang bisa digunakan otak sebagai energi.
Kamu mulai merasa lebih fokus, lebih tenang, dan energi terasa stabil. Ibnu Sina dalam karya-karyanya menekankan pentingnya membiarkan tubuh istirahat dari makanan untuk membangkitkan kekuatan alami dalam diri. Fase ini adalah buktinya. Tubuh menyembuhkan dirinya sendiri saat tidak disibukkan dengan pencernaan. Jam ke-16 sampai 20. Proses autophagy dimulai. Disinilah tubuh mulai benar-benar melakukan pembersihan. Autophagy, atau proses daur ulang sel-sel rusak, aktif. Ini adalah mekanisme alami tubuh untuk bertahan hidup, membongkar dan mendaur ulang komponen sel yang sudah tua atau tidak lagi berguna. Ini seperti membersihkan rumah dari barang-barang yang tidak dipakai agar ruangan terasa segar kembali. Penemuan tentang autophagy ini bahkan mendapat hadiah Nobel pada tahun 2016. Artinya, dunia sains modern telah mengakui sesuatu yang Islam dan ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina telah ajarkan berabad-abad lalu. Tubuh butuh waktu untuk membersihkan dirinya sendiri. Jam ke-20 sampai 24. Autophagy meningkat dan pertumbuhan sel baru dimulai. Proses regenerasi semakin dalam. Sel-sel tubuh mulai beregenerasi. Hormon pertumbuhan meningkat drastis. Beberapa studi menunjukkan peningkatan hingga 5 kali lipat. Ini membantu pembentukan otot, pemulihan jaringan, dan bahkan peningkatan kepadatan tulang. Tubuh tidak hanya membersihkan, tapi juga membangun ulang dirinya sendiri. Seperti sebuah proyek renovasi besar. Dan semua ini terjadi tanpa kamu perlu melakukan apa-apa, kecuali tidak makan. Lebih dari 24 jam. Puasa yang lebih panjang dan manfaat tambahan. Jika kamu melanjutkan puasa hingga 36 atau bahkan 48 jam, tentu dengan pengawasan ahli, maka manfaatnya semakin besar. Kadar insulin anjlok, pembakaran lemak maksimal, autophagy meningkat, dan sistem kekebalan mulai reset. Ini seperti menekan tombol restart untuk tubuhmu. Namun, puasa lebih dari 24 jam tidak disarankan dilakukan sembarangan. Ini hanya untuk mereka yang sudah terbiasa dan dalam pengawasan ahli. Penting untuk diingat, proses ini berbeda untuk setiap orang. Usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan mempengaruhi kecepatan tubuh dalam berpindah dari pembakaran glukosa ke lemak. Namun satu hal yang pasti, tubuh manusia dirancang untuk berpuasa. Puasa bukan menyiksa tubuh, tapi justru menyambungkannya kembali pada desain alaminya. Sebagaimana kata Ibnu Sina, ketika makanan tertahan, tubuh menggunakan cadangan dengan lebih efisien, dan pikiran menjadi lebih tajam. Kalimat ini tidak hanya puitis, tapi juga ilmiah. Jadi, setiap jam kamu berpuasa, kamu sebenarnya sedang memicu rangkaian proses penyembuhan dan pembaruan yang luar biasa. Kamu bukan sedang kekurangan, tapi justru sedang memberi tubuhmu hadiah terindah. Kesempatan untuk pulih, membakar lemak, dan memperbaharui diri. Puasa bukan tentang menahan lapar, tapi tentang menyambut sehat. Sekarang, kamu sudah tahu, puasa bukan sekadar tradisi ibadah, tapi juga alat yang ampuh untuk regenerasi, kesehatan, kejernihan pikiran, bahkan memperpanjang usia. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Makanan melimpah, tapi kesehatan semakin langka. Padahal, kunci kesehatan itu sederhana. Kembali ke pola hidup alami, seperti yang telah diajarkan dalam Islam sejak berabad-abad lalu. Ibnu Sina berkata, perut adalah rumah penyakit, dan diet adalah kepala dari segala pengobatan. Dengan puasa yang teratur, kamu tidak hanya menurunkan berat badan, tapi kamu juga sedang menata ulang hidupmu, mendisiplinkan diri, membersihkan pikiran, dan menanamkan rasa syukur setiap kali berbuka. Kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi lebih kuat dari godaan, lebih peka terhadap kebutuhan tubuh, dan lebih tajam dalam berpikir. Intermittent fasting bukan sekadar tren, tapi sebuah perjalanan kembali ke fitrah, kembali ke keseimbangan. Dan ketika kamu mulai melakukannya, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kamu mengerti ilmunya, disitulah perubahan besar dimulai. Ingat, tidak ada perubahan besar yang datang dari kenyamanan.
Tapi setiap kali kamu menunda makan demi kesehatan dan disiplin, kamu sedang menciptakan masa depan yang lebih sehat dan lebih kuat untuk dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berpuasalah, niscaya kamu akan sehat. Hadis riwayat Tabrani. Jadi, hari ini, jangan hanya makan dengan sadar, tapi juga berpuasalah dengan sadar. Bukan karena harus, tapi karena kamu tahu manfaatnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan agar lebih banyak orang terinspirasi untuk hidup lebih sehat dan lebih bermakna. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap terhubung dengan jati dirimu yang sejati.